Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel FreakOS lagi. Video kali ini kita akan ngebahas tentang bonding atau teaming. Nah, jadi di Linux itu ketika kita ingin menggunakan bonding atau teaming, itu salah satu aja ya. Jadi kita bisa menggunakan bonding, paket bonding, atau menggunakan teaming. Tapi goalnya sama, yaitu goalnya adalah kita menggunakan dua interface tapi dijadikan satu. Oke, jadi konsep bonding itu pada dasarnya ada dua interface tapi dijadikan satu. Misalkan ada dua suite yang berbeda tapi connect ke servernya itu ada dua interface, misalkan suite A, suite B. Nah, itu di bonding. Nah, bonding ini mempunyai metode, yaitu ada 7 metode, yaitu mode 0 sampai mode 6. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di mana ya? Di sini itu ada mode 0, yaitu round robin. Mode 1 itu adalah active backup. Mode 2 adalah balance XOR. Mode 3 broadcast. Mode 4 ini adalah LACP. Mode 5 ini balance TLP. Mode 6 ini balance ALB. Nah, sebenarnya kalau gua yang mode 2, 3, 5, dan 6 ini gua nggak pernah pakai sih. Yang sering gua pakai itu adalah round robin, backup, dan LACP. Tapi yang sering tuh biasanya ini mode 1 active backup sama LACP yang paling sering. Nah, penggunaannya gimana? Jadi penggunaannya gini. Penggunaannya itu adalah seperti ini. Misalkan gue punya anggaplah ini server lah ya. Server mana? Nah, ini server, terus ini adalah suite. Nah, misalkan ada dua suite. Ini suite 1, ini suite 2 ya. Di connect ke sini. Nah, ini bisa menggunakan aktif pasif. Jadi misalkan aktif pasif, yang aktif itu link ini, yang ini jadi pasif atau backup. Bisa juga menggunakan round robin. Nah, kalau round robin itu jadi dua-duanya jalan, jadi saling bergantian. Ini jalan, ini jalan, ini jalan. Jadi dua-duanya jalan lah bareng. Kayak gitu. Itu mode round robin, mode 0. Nah, kalau mode 4 itu LACP itu biasanya dia satu suite. Dia nggak dua suite ya. Biasanya suite-nya dibikin LACP, di LAG, link aggregation, tapi yang di LACP kan bisa kayak gini. Bisa gini lah. Gambar gue jelek, maaf ya, sorry. Nah, ini biasanya dia nah gini deh. Nah, ini digabungin tapi di sini udah dibikin LACP. Nah, kita bikin mode 4 di sini bondingnya. Jadi bonding ini kita menyesuaikan konfigurasi yang ada di suite. Kalau suite-nya itu adalah dibikin LAG biasa, link aggregation, kita cukup bisa pakai aktif pasif. Misalkan kayak gini kan di LAG ya, kita bisa pakai aktif pasif aja. Biasanya sih sering gue seperti ini ya, kebanyakan sih di klien gue tuh kebanyakan seperti ini. Jadi gue lebih sering menggunakan aktif pasif. Kalau LACP itu tergantung ini, kalau dia butuh performance tinggi, aktif-aktif, kita pakai LACP. Oke, langsung aja kita praktek. Nanti untuk gue praktekin gue pakai aktif backup. Jadi sebelumnya nih VM yang ini sebelumnya gue udah bikin interface. Ini yang gue bikin bonding ini, yaitu BR0. Mungkin topologinya udah gue bikin ya sebelumnya, tuh yang ini kalau nggak salah. Yang ini nih. Nah, gue pakai native itu BR0. BR0 itu IP-nya ini ya. Segmennya ini, terus dua-duanya BR0. Terus jangan lupa di snapshot, karena nanti kita bakalan jadi sebelumnya tuh yang gua config natif itu di snapshot dulu. Nah, ini jangan diapa-apain IP-nya. Yang video sebelumnya gue bikin natif. Oke, sekarang kita langsung aja bikin bonding. Oh ya, jadi sebelum gua masuk dulu gini, jadi di dokumentasi ini Red Hat sebelum masuk ya, gue lupa, sorry. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi itu kebanyakan how to menggunakan NMCLI seperti itu. Nah, kalau gua tadi kan video sebelumnya gue udah bahas, gue menggunakan network script, gue tidak menggunakan network manager. Jadi untuk command NMCLI ini dia nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi misalkan gini, 10 19 185. Sebenarnya gue udah login ya di sini. VM.
Oh, putus deh, dia putus. Oke, di sini. Jadi kalau gue ketik nmcli dia nggak bakal nemu karena network manager mati. Emang sengaja gue matiin. Jadi di sini gue menggunakan cara nyekrip config-nya. Sorry gue bedahak karena perut gue lagi kembung. Terus etc sysconfig network script. Oke, kita konfigurasi biasa aja. Langsung aja kita konfigurasi ya. Jadi gini, gue punya interface yaitu ENP7S01 dan ENP8S01. Nah, ini yang kita ingin bonding. Oke, ini yang kita ingin bonding. Yang pertama kita lakukan adalah ini interface-nya belum ada, konfigurasi interface-nya baru ada interface ini. Oke, pertama kita bikin konfigurasi dulu yang di ENP7S0 dulu ya. Oke, interface ini kita bikin device-nya adalah ENP7S0. Tipenya Ethernet biasa. Aduh, lemot ya. Device-nya udah tipenya Ethernet, terus on boot-nya kita bikin on boot-nya itu none. Kenapa kita bikin none bukan static? Karena kita tidak memasukkan IP di dalam interface ini, jadi hanya sebagai link doang. IP-nya nanti kita masukkan di konfigurasi bonding. Oke, on boot-nya none, terus on boot-nya none, sorry, on boot-nya yes. Gue salah, yang tadi none harusnya yang boot proto ya. Gue salah. Boot protonya itu bikin none, on boot-nya yes. Oke, terus kita pakai slave. Biasanya kalau bonding tuh gue pakai slave. Slave-nya kita yesin aja. Sama master. Nah, master ini adalah dia mau connect ke bonding berapa. Nah, gue bikin bond 0 aja. Oke, seperti itu. Udah, ini aja konfigurasinya. Kita save. Terus kita copy INP8S0. Oh iya, buat teman-teman yang mau coba bonding, interface ini ngikutin sesuai dengan yang ini ya. Jadi kita ketik IPA dulu. Nah, ini kan ada interface itu yang ini. Nah, kita ikutin nih, harus sama ya. Misalkan dia ETH0 ya kita bikin ETH0, kalau dia ETH1 ya kita ETH1. Nah, karena aku interface namanya ini ya, aku samain namanya ini. Jadi disamain nama interface ininya. Itu penting. Kalau nggak gitu dia nggak ngenalin. Oke, if cfg ini kita copy paste aja. 8S0. Oke, kita copy aja, terus kita konfigurasi, rubah itunya doang kok. 8S0. Sebenarnya konfigurasi nggak susah, gampang. Nah, kita ganti namanya doang. Ini NP7 kita pakai NP8. Nah, terus kita bikin interface bonding. Nah, interface bonding ini hanya sebatas interface bayangan lah. Sebenarnya nggak bayangan juga sih. Jadi interface bonding ini sebagai interface master kayak gitu. Jadi dia harus ada physicalnya. Physical yang tadi ya interface. Jadi kita bikin device-nya itu kita bikin bond 0. Terus tipenya adalah bonding. Karena kita pengen bikin mode 1 berarti kita pakai namanya bonding underscore OPTS. OPTS bonding option. Itu adalah kita pakai mode 1 aja, active backup. Wait, ini kenapa ini dia nge-lag? Bentar ya. 10 19 31.185. Bisa kok. Bisa. Oke, ini adalah mode 1, tapi lambat sekali ya. Astaga, lambat sekali. Jalan guys, soalnya ini jam maghrib. Jadi biasanya kalau maghrib itu emang ampun-ampunan itu jalan kan.
Oke. Kita ketik mode. It's sorry. Karena gue pakai tethering handphone ya. Mode-nya kita bikin mode 1, Mimon kita bikin 100. Sebenarnya kalau nggak pakai Mimon juga nggak masalah. Mimon ini hanya sebatas kayak value frekuensi untuk dia ngecek link slave-nya dia. Jadi dia selalu ngecek mau frekuensi berapa. Biasanya sih orang kasih 100 ya. Biasanya kalau nggak dikasih itu dia 0 itu dia nggak ngecek link gitu. Sebenarnya nggak masalah juga kita nggak pakai Mimon nih. Jadi kita ketik mode 1 juga. Mandatorinya ini sebagai optional. Jadi kita boleh masukin boleh nggak. Kayak gitu. Terus device-nya udah, tipenya udah. Oh, B-nya gede nih. Gue nggak tahu kenapa B-nya harus gede. Kalau nggak gede biasanya nggak mau. Tapi nggak juga deh, belum gue coba sih. Aduh, ini kenapa pula? Bentar ya. Tapi, wah, pingnya besar sekali. Ya harus sabar kalau ngoprek kayak gini, sabar ya. Ini sekarang udah maghrib. Maghrib dia lewat. Jadi biasanya kalau maghrib itu lewat lemot ya. Gue bikin video maghrib. Oke, bonding OPTS, tipenya udah. Tipenya bonding, oke. Terus on boot. On bootnya yes. Oke. Boot protonya itu adalah none, kita bikin none aja, atau static bisa boleh, tapi gue biasanya pakai none. Terus kita masukin IP ADDR, IP-nya itu adalah 10.19.33.171 ya, karena gue pakai segmen yang BR0 jadi yang natif. Kalau kita lihat topologi itu yang natif ya, natif itu yang ini. Jadi kalau gue pakai natif tuh segmen ini /24 ya, gue kasih IP lah 171 lah. 171. Gateway-nya nggak usah dimasukin gateway-nya, karena kalau di dalam sistem itu nggak boleh ada gateway 2. Jadi gateway harus 1. Nah, caranya supaya IP-nya bisa kebaca, kita routing gitu. Cuma nanti untuk routing gue nggak bahas di sini. Ini khusus bonding. Nanti gue bahkan bikin bahas video khusus untuk routing. Jadi kalau kita di dalam satu network, di dalam satu sistem ini, di dalam satu lebih dari satu interface atau lebih dari IP, lebih dari beberapa IP lah, lebih dari satu. Jadi yang kita pakai default tuh hanya satu gitu. Yang lain itu routing static doang. Kayak gitu. Atau kita bisa bikin routing policy. Nah, mungkin penjelasannya nggak di sini ya. Nanti gue bakalan bikin video khusus untuk routing policy. Sekarang bonding aja dulu. Oke. CTL restart. Gue pakai network. Gue nggak pakai network manager. Sebenarnya bebas. Gue juga bebas menentukan konfigurasi. Boleh menggunakan network manager NMCLI, atau bisa pakai NM2I gitu, atau bisa ikutin cara gue pakai network script. Jadi sebenarnya konfigurasi ini bebas sih, mau gimana gayanya tergantung kalian. Yang penting adalah, kalau menurut gue, adalah konsepnya itu, konsepnya gitu. Jadi supaya kalian ngerti. Oke, kalau kita udah reset networknya, kita cek dulu lah IP-nya udah ada apa enggak ya. Nah, ini udah kebentuk IP-nya. Coba kita ping ke gateway-nya. Kita menggunakan IP menggunakan bond 0 ya, interface bond 0. Bond udah bond 0 itu adalah 10.19.33.17. Ke gateway-nya langsung. Gateway-nya itulah .1. Oke. Agak lemot. Ini bisa. Berarti bisa ya. Ke gateway bisa. Menggunakan interface di bond 0, terus ngecek status bondingnya. Itu kita bisa cek /proc. sabar nge-lag. /proc /net bonding bond 0. Nah, ini aktif backup. Oke.
Mungkin itu video dari gua cara bikin bonding. Sebenarnya tergantung konfigurasi di ininya switch-nya. Kalau kita mau bikin aktif backup, round robin atau LHCP, biasanya gue pakai 3 itu ya. Mode 1, mode 0 dan mode 4. Yang lain gue nggak pernah pakai. Jujur gue nggak pernah pakai. Yang sering gue implementasikan adalah 3 metode itu untuk bonding. Kesimpulannya adalah, jadi kalau kita ingin konfigurasi ini, kita bebas bisa menggunakan network manager NM2i atau menggunakan NMCLI. Bisa juga pakai cara gua pakai network script, tapi network manager itu dimatiin dulu karena nanti kalau dua-duaan nggak bisa bentrok. Nah, kalau pakai cara gua itu gini kesimpulannya. Pertama, kita minimal tuh ada 2 interface kalau bonding. Jadi INP7 ini kita cek konfigurasinya. Jadi ini aja. Jadi device ini penting kita masukin tipenya Ethernet. Nah, ini kita nggak perlu kasih IP karena apa? Karena dia cukup layer 2 aja. Yang penting connect. Ya, penting connect ya, nggak perlu dikasih IP. Jadi IP-nya itu yang ada tuh di bondingnya. Ini yang ini konfigurasi sama. Yang membedakan adalah cuma device-nya doang. Oke. Nah, ketika link ini connect, kita bikin interface bayangan. Yaitu adalah interface bondingnya itu sendiri. Jadi interface bonding ini tidak akan berjalan kalau tidak ada interface ini, nggak akan bisa berjalan. Pentingnya gitu. Jadi kalau ketika link ini putus, dia masih ada link ini, jadi dia masih bisa connect. Nah, ketika dia ini putus, dia masih ada link, dia bakal masih bisa connect. Jadi gitu. Jadi kalau link duanya putus ya nggak bakal bisa connect. Kayak gitu. Kalau kita cek tadi ya, procnet bonding bond 0. Seperti ini. Itu kan yang aktif adalah yang ini sebagai master. Sebagai master, yang slave itu yang ini. Karena dia nih currently active slave, buat yang ini yang aktif. Yang ini adalah sebagai backup. Seperti itu. Oke. Nanti kalau dia down, nanti dia yang aktif yang pindah ini. Kayak gitu. Oke, mungkin itu video dari saya tentang bonding. Video berikutnya kita akan bahas tentang NAT dan network isolate, itu kita gabung aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.